Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariza Putra Permanabilah. Perkenalkan, nama saya Mariza Putra Permanabilah dengan NIM 024. Jadi pada tugas kali ini saya akan menjelaskan nih tugas merangkum saya dengan judul Perjuangan Land Reform Masyarakat Perkebunan. Oke, latar belakang. Sejak masa kolonial, Jember dikenal sebagai wilayah perkebunan besar dengan tanah yang sangat subur. Namun, penguasaan lahan sepenuhnya ada di tangan perusahaan Belanda melalui sistem hak erfpacht. Akibatnya, masyarakat setempat hanya berperan sebagai buruh tanpa hak kepemilikan tanah. Kalian bayangin gak sih kalau misalnya tuh kalian kerja cuma gak ada kepemilikan tanah pada zaman dulu, pasti mager gak sih? Lanjut. Masa pendudukan Jepang dan revolusi pada masa Jepang. Perkebunan diambil alih dan kepemilikan tanah tidak boleh dialihkan. Meskipun begitu, sebagai masyarakat mulai bisa menggarap lahan. Setelah Indonesia merdeka, mereka semakin berani menuntut tanah tersebut diyakini sebagai warisan leluhur mereka. Nah, ini bakalan jadi cikal bakal tanah warisan lah. Tahun 1950-an. Peran masyarakat periode ini ditandai dengan berbagai gerakan kolektif seperti pemogokan, aksi protes, dan tuntutan agar tanah distribusikan. Organisasi petani termasuk Sarbupri dan Petani menjadi motor penggerak dalam mendorong nasionalisasi tanah perkebunan Belanda. Lanjut. UUPA 1960 dan program Land Reform. Undang-Undang Pokok Agraria atau bisa disingkat UUPA hadir untuk menghapus jejak kolonial dan feodal. Jadi buat yang nggak tahu tuh feodal tuh kayak apa ya? Kamu tuh terlalu patuh banget lah sama aturan. Bukan maksudnya melanggar aturan ya, kayak terlalu manut banget gitu. Meskipun kayak ngebebanin buat kamu gitu. Lanjut. Serta memberi hak atas tanah kepada rakyat. Terus redistribusi pun dilakukan, misalnya di perkebunan ke Tajek dan Sukorejo. Sekitar 832 hektar dibagikan kepada 803 kepala keluarga. Hingga 1604 tercatat sekitar 450.000 hektar tanah berhasil diredistribusikan. Lanjut. Tantangan dan konflik dekade 1960-an. Penuh dengan ketegangan politik antara PKI, militer, dan kelompok santri. Konflik agraria sering berujung pada kekerasan. Setelah peristiwa 1965, Land Reform mendapat stigma negatif dan pemerintahan Orde Baru justru mengembalikan pola lama. Tanah lebih banyak dikelola negara dan BUMN dibandingkan dengan masyarakat. Lanjut. Nah, menurut saya atau kesimpulan utamanya tuh, perjuangan Land Reform di Jember menunjukkan betapa panjang dan sulitnya usaha masyarakat perkebunan untuk meraih keadilan agraria. Walau ada keberhasilan redistribusi, hasilnya tidak bertahan lama dan banyak masyarakat kembali tersingkir. Pada dasarnya, reforma agraria tidak sekedar isu ekonomi, melainkan juga persoalan politik, sosial, budaya hingga kemanusiaan.
Nah, ini untuk referensinya saya ngambil dari Perjuangan Masyarakat Perkebunan dari buku Tri Chandra Aprianto. Oke, kurang ya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, sekian sekian dari saya Mariza Putra Permanabilah dengan NIM 024, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.